Pernah kebayang nggak? Sebuah cerita yang diawali dari mimpi, terus masuk ke pengkhianatan, diuji dengan godaan, dan ujung-ujungnya malah berakhir dengan kekuasaan dan pengampunan besar-besaran? Nah, ini dia kisah Nabi Yusuf. Sebuah epik yang nunjukin gimana titik terendah dalam hidup seseorang justru bisa jadi jalan menuju kemenangan terbesarnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Yang bikin cerita ini luar biasa adalah klaim dari awalnya. Teksnya sendiri bilang kalau ini adalah kisah yang paling baik. Jadi ini tuh bukan dongeng biasa loh, ini semacam janji kalau kita akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar spesial. Oke, kita lihat kenapa ya. Jadi semuanya itu berawal dari sebuah mimpi. Dan ini bukan mimpi sembarangan ya, ini adalah sebuah visi yang bakal ngebentuk seluruh takdir Yusuf. Tapi, ironisnya, mimpi inilah yang justru jadi pemicu pengkhianatan yang hampir saja merenggut nyawanya. 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya sujud di hadapan dia. Jelas banget ini bukan mimpi biasa kan? Ini adalah pertanda, sebuah nubuatan soal masa depannya yang bakal gemilang. Tapi, disinilah ironi pertamanya, visi yang agung ini bukannya bawa pujian, malah memicu rasa cemburu yang luar biasa. Ayahnya, Yakub, langsung tanggap akan bahayanya. Dia tuh tahu banget gimana sebuah mimpi bisa menyulut api dengki di antara anak-anaknya. Peringatannya itu bukan sekedar nasihat biasa, tapi lebih kayak firasat buruk soal tragedi keluarga yang bakal segera terjadi. Dan benar aja firasat sang ayah. Rasa cemburu itu meledak jadi konspirasi. Dari sekedar iri hati, mereka merancang rencana yang dingin dan kejam. Buang adik mereka sendiri ke sumur, terus pulang sambil bawa baju yang dilumuri darah palsu. Sebuah kebohongan yang pastinya menghancurkan hati ayah mereka. Oke, Yusuf selamat nih dari sumur. Tapi penderitaannya belum selesai. Kalau cobaan yang pertama datang dari kebencian keluarganya, cobaan berikutnya ini datang dari sumber yang sama sekali beda. Godaan berat di negeri asing. Coba bayangin, dari anak kesayangan, tiba-tiba jadi seorang budak di Mesir. Ini benar-benar titik terendah dalam hidupnya. Tapi hebatnya, bahkan dalam status barunya itu, kualitas diri Yusuf yang luar biasa bikin dia cepat dipercaya di rumah tuannya, seorang pejabat tinggi. Nah, disinilah ujian terbesarnya muncul. Bukan dari kekerasan, tapi dari rayuan. Istri tuanya sendiri yang coba menggoda dia. Dalam situasi yang penuh tekanan itu, respons Yusuf cepat dan tegas banget. Aku berlindung kepada Allah. Dia lebih milih prinsip daripada kesenangan sesaat. Integritasnya luar biasa. Oke, jadi situasinya buntu kan? Ceritanya Yusuf versus ceritanya si wanita. Tuduhan lawan penyangkalan. Terus gimana cara ngebuktiinnya? Jawabannya, ternyata ada di sepotong kain, kemejanya yang robek. Solusinya itu datang dari logika yang simpel, tapi jenius banget. Coba deh kita pikirin bareng. Kalau Yusuf yang menyerang, kemejanya pasti robek dari depan kan? Tapi, kalau dia lagi berusaha kabur, terus ditarik dari belakang, ya robeknya pasti di punggung. Arah robekan inilah yang bakal ngebuktiin semuanya. Dan pas mereka periksa kemejanya, bener, robekannya ada di bagian belakang. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Yusuf terbukti nggak bersalah. Dalam sekejap, kebohongan itu langsung terbongkar. Suaminya, Al-Aziz, langsung paham apa yang terjadi. Dia tahu istrinya yang bohong dan mengakui kebenaran Yusuf. Oke, berarti keadilan sudah ditegakkan dong? Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Nah, ini dia ironi yang paling menyakitkan. Meskipun dia lulus ujian moral dengan berlian dan kebenarannya terbukti, hasilnya tetap aja hukuman. Cuma demi menjaga reputasi dan meredam skandal, orang yang nggak bersalah justru dikorbankan. Cobaan Yusuf ternyata masih berlanjut. Sekarang kita masuk ke babak ketiga. Justru dari titik terendahnya, di dalam sel penjara yang dingin, disitulah panggung kebangkitan Yusuf yang paling spektakuler bakal dimulai. Coba lihat gimana nasibnya berbalik. Di penjara, bakatnya menafsirkan mimpi, ingat kan bakat yang sama yang dulu bikin dia dibenci, sekarang malah jadi kunci kebebasannya. Setelah bertahun-tahun dilupakan, sebuah mimpi dari Raja Mesir sendiri yang bikin dia akhirnya dipanggil keluar dari gelapnya penjara, langsung ke sorotan istana. Dan sekarang, kita sampai di puncak dari semua cerita ini. Disinilah semua alur cerita, soal keluarga, nubuatan, dan pengampunan bakal bertemu dalam satu kesimpulan yang luar biasa menakjubkan. Ini ironis banget sih pertemuannya. Saudara-saudara yang dulu tega membuang dia, sekarang malah datang memohon bantuan ke dia. Dinamika kekuasaan berbalik 180 derajat. Dulu mereka yang berkuasa atas nasib Yusuf, sekarang nasib merekalah yang ada di tangan dia. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Yusuf nggak langsung ngaku.
Dia malah ngasih pertanyaan yang jelek banget, yang maksa mereka buat inget lagi dosa masa lalu mereka. Wah, pasti tegang banget itu suasana di ruangan. Dan akhirnya, momen pengungkapan itu datang juga. Cuma dengan dua kata sederhana yang ngeguncang dunia mereka. Aku Yusuf. Dalam sekejap, pria berkuasa di hadapan mereka itu bukan lagi orang asing, tapi adik yang pernah mereka campakkan. Terus, apa yang Yusuf lakuin setelah semua penderitaan itu? Balas dendam, marah-marah, enggak sama sekali. Justru pengampunan total. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Dia nggak cuma maafin mereka, dia bahkan doain mereka. Ini sih puncak emosional dari seluruh kisah ini. Dan dengan ini, ceritanya jadi sebuah lingkaran yang sempurna. Mimpi soal 11 bintang, matahari, dan bulan yang sujud itu sekarang jadi kenyataan. Nubuatan yang mengawali seluruh perjalanan ini akhirnya terwujud persis di depan mata kita. Oke, jadi setelah ngikutin perjalanan epik ini, sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan? Kenapa kisah ini begitu penting? Jadi, kenapa kisah ini diceritain? Ya, ini bukan sekedar hiburan. Ini tuh pelajaran soal kesabaran, soal gimana caranya dapat petunjuk di saat-saat sulit, dan soal rahmat bagi orang yang beriman. Kisah ini nunjukin kalau di balik setiap kesulitan, ada sebuah rencana ilahi yang bekerja dengan cara yang misterius, tapi pada akhirnya sempurna. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Di dunia yang kadang terasa penuh dengan ketidakadilan dan penderitaan, kisah Yusuf ini seolah ngasih kita kacamata baru buat melihat melampaui kesulitan yang ada. Kisah ini nantang kita buat mikirin lagi soal sabar, soal memaafkan, dan soal keyakinan pada sebuah rencana yang jauh lebih besar. Jadi kira-kira pelajaran apa nih yang paling kena buat Anda?